Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Sekamar Kos dengan Dia. Cerita ini ditulis oleh Afrian. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Oke, langsung saja kita memasuki ceritanya. Sekamar kos dengan dia. Kita pun langsung diantar masuk ke dalam kamar Salma. Sinta yang sejak saat sampai di rumah ini sudah memasang muka serius, tidak seperti biasanya yang santai dan suka bercanda. Ditambah saat kita mulai masuk ke dalam kamar Salma, wajah Sinta berubah total, seolah dia marah dan terkejut. Dan saat aku memasuki kamar Salma, aura negatif itu pun semakin kuat. Dan saat aku melihat Salma yang ada di dalam, betapa terkejutnya. Ternyata kondisi Salma sudah dalam kondisi terikat. Tangan dan kaki sudah diikat ke setiap sudut kasur. Karena aku terkejut dengan kondisi Salma saat itu, aku langsung mendekati Salma yang masih tertidur dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Aku pun bertanya pada orang tua Salma, sebenarnya apa yang telah terjadi sama Salma. Katanya dia cuma sakit, tapi kok sampai diikat seperti ini. Bapak dan ibunya pun menjelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi dengan Salma. Sudah beberapa hari ini Salma bertingkah sangat aneh. Dia sering merasa ketakutan sendiri, hingga akhirnya dia jatuh demam. Dan terkadang juga dia sering ngelamun entah memikirkan apa. Dan saat ditanya oleh orang tuanya, Salma sama sekali tidak pernah mau menjelaskan apa yang sedang dia alami. Karena orang tua Salma mungkin hanya merasa kalau Salma ini sedang sakit biasa saja dan sedang tidak enak mood, hingga dia tidak mau menceritakan hal yang sedang terjadi. Dan ternyata pemikiran orang tua Salma salah semakin kesini. Salma bukannya membaik, dia malah semakin parah. Kadang dia teriak-teriak histeris tanpa ada penyebabnya. Kadang juga dia mencubiti wajahnya sendiri, seolah Salma sedang mengambil sesuatu di wajahnya. Sering juga dia berlari ke sana kemari tanpa alasan, hingga membuat kedua orang tuanya bingung dengan apa yang sedang dia lakukan. Hingga akhirnya bapak Salma menghubungi bapakku untuk meminta saran untuk mengobati Salma. Awalnya sih bapak menyarankan Salma untuk dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Barangkali ada sesuatu yang terjadi pada tubuh Salma, entah itu di psikologi atau di lainnya. Dan ternyata saat diperiksa di rumah sakit, Salma hanya diberi obat penenang saja, hingga itu tidak menyembuhkan Salma. Hanya menenangkan Salma sesaat saja. Dan saat Salma siuman, tetap saja Salma bertingkah seperti tadi. Dan karena Salma masih tidur, aku dan yang lain berkumpul dulu di ruang tengah sambil ngobrol-ngobrol tentang kondisi Salma. Tadi malam kenapa bisa sampai diikat? Padahal menurut bapak dan Mbah Margono, terakhir kesini Salma belum sampai separah itu. Ya, walaupun aku tahu ekspresi Mbah Margono yang serius setelah keluar dari kamar Salma, yang menunjukkan beliau tadi menemukan atau melihat sesuatu yang besar di sana. Seperti yang Sinta tampakkan tadi, dengan wajah yang seperti melihat sesuatu yang membuatnya marah. Dan saat kita ngobrol di ruang tengah, aku mendengar suara. Suara itu bersumber dari kamar Salma dan disusul dengan suara yang aku kenal. Ya, itu suara Salma. Sepertinya dia sudah bangun dari tidurnya dan kaget dengan kondisi dia yang terikat. Kita semua pun langsung menuju kamar Salma. Dan benar saja dia sudah terbangun. Namun sepertinya dia belum kambuh penyakitnya,
hingga terlihat seperti orang sakit normal. "Pak, Bu, ini kenapa? Kok Salma diikat gini? Emang tadi malam Salma kenapa, Bu?" Udah, nggak apa-apa. Salma udah enakan sekarang, tanya ibunya penuh perhatian. "Iya, Bu, Salma nggak apa-apa, cuma masih nggak enak badan aja." "Pak, ini ikatannya Salma dilepas aja, kayaknya udah nggak apa-apa," pinta ibu Salma ke bapaknya Salma untuk melepas ikatannya. "Hei Salma, apa kabar? Kamu sakit apa? Kok nggak cerita sama aku sih?" tanyaku pada Salma. Mas Rian, Salma juga nggak tahu. Badan Salma rasanya pegel dan nggak enak banget. Terus kadang kata ibu sama bapak, Salma kadang bertingkah aneh. Salma juga pengen cerita ke Mas Rian, tapi karena badan Salma lemas, jadi nggak bisa ngabarin Mas Rian. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu aja. Mau makan apa enggak? Udah pagi ini. Kamu masih lapar kan? Nanti Mas suapin ya. Iya Mas, nanti ya tapi Salma mau gini dulu aja. Dan akhirnya kita pun ngobrol di kamar Salma berdua. Mbah Margono entah sedang apa. Yang jelas beliau sedang mengelilingi rumah sambil menaburkan sesuatu. Sedangkan bapak dan ibu duduk di luar sambil mengobrol dengan orang tuanya Salma. Aku sangat merasa kasihan dengan Salma. Aku sepertinya mulai memahami apa yang sedang dialami. Saat aku sedang mengobrol dengan Salma, tiba-tiba Salma mulai bersikap aneh. Tangannya mulai mencubiti wajahnya, seolah sedang mengambil sesuatu di wajahnya. "Salma, kamu lagi ngapain sih? Mukanya jangan dicubitin gitu nanti luka." "Ini loh Mas, Salma tuh cuma ngambil ini." Dia menyodorkan tangannya, seolah menunjukkan sesuatu yang tidak aku lihat. "Mana Salma? Nggak ada apa-apa kok." "Ini loh Mas, ini ada gini kok." Salma tetap kekeh menunjukkan sesuatu itu. "Oh iya, sini mana? Mas buang aja ya." Aku berpura-pura mengambil sesuatu itu. Dan saat itu juga aku merasa sangat kasihan dengan Salma, karena kata-kata yang Salma katakan padaku saat itu. "Mas, Salma sakit Mas." "Iya Mas tahu, makanya Mas pulang dari kuliah buat nemenin kamu." "Mas, Salma capek kayak gini terus. Salma nggak kuat." "Salma, nggak boleh bilang begitu. Salma nggak boleh nyerah ya. Mas janji bakal nemenin kamu terus kok, sampai kamu sembuh, oke?" Wajah Salma hanya menjawabku dengan tersenyum. Salma masih melakukan gerakan tadi, di mana dia terus mencubiti pipinya dan mengambil sesuatu yang tidak aku lihat. Dan setelah menunjukkannya padaku, setelah dia mencubitnya, dan seolah telah mendapatkan sesuatu itu. Hingga aku melihat pipi Salma mulai mengeluarkan darah karena cubitan yang semakin keras dia lakukan. Hingga banyak pipi yang berlubang yang mengeluarkan darah. "Salma, udahlah jangan gitu terus. Lihat ini pipimu, mulai berdarah kan?" "Ini loh Mas, Salma tuh ngambilin ini. Keluar terus dari pipi dan wajah Salma ini." "Hah? Keluar? Emang apaan Salma yang keluar? Mas nggak ngelihat apapun yang keluar dari wajah kamu." "Mas, ini loh Mas." "Masa Mas nggak ngelihat sih? Ini loh Mas." Seketika wajah Salma mulai bersedih. Udah, hentikan Salma. Wajahmu nanti rusak penuh darah. Udah, hentikan." "Mas, ini banyak banget.
bantuin Salma buat ngilangin ini." Mata Salma mulai berkaca-kaca. Karena saking paniknya dan takut terjadi sesuatu dengan Salma, aku pun memanggil kedua orang tua kita. Dan mereka pun segera menghampiri kami. Bapak Salma pun langsung mengambil tali dan segera mengikat tangan Salma ke belakang. Jadi posisi Salma seperti orang penjahat yang sudah tertangkap. Salma mulai menangani dan meronta sambil meminta tolong padaku untuk melepaskan tali dan membantunya untuk mengambil sesuatu di wajahnya yang tidak aku lihat itu apa. Dan saat itu Mbah Margono sudah selesai dengan urusannya tadi dan segera menyusul masuk ke kamar Salma. Dan entah kenapa Mbah Margono masuk ke kamar Salma, tiba-tiba Salma meronta-ronta seolah ketakutan dan ingin menghindar dari Mbah Margono. Mbah Margono pun mendekati Salma dan meminta kedua orang tuaku untuk keluar sebentar. Dan hanya memintaku untuk berada di kamar itu menemani Mbah Margono. Setelah kedua orang tua kami keluar, Mbah Margono pun mendekati Salma dan memegang kepala Salma sambil berkata padaku, "Yan, Mbah merasa kamu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dan kali ini kamu harus membantu Mbah yo." "Sedikit-sedikit Rian sudah paham, Mbah. Tapi sejak kapan, Mbah?" "Udah beberapa hari ini, Yan. Awalnya sih nggak sampai seperti ini. Cuma ngelamun dan jalan-jalan nggak jelas waktu malam. Tapi ternyata kali ini sudah parah. Dan Mbah tadi juga udah kaget saat masuk ke kamar ini. Ternyata sudah rame aja daripada waktu pertama kali Mbah kesini. Jadi bener Mbah, ini bukan sakit biasa. Tapi kenapa bisa dia seperti ini?" "Apa kamu belum tahu, Yan? Salma ini juga hampir mirip sama kamu. Dia juga punya kelebihan, tapi sayangnya dia nggak ada penjaga." "Aku malah sama sekali nggak tahu, Mbah. Sejak dulu Salma juga nggak pernah cerita." "Ya udah nggak apa-apa. Sekarang tolong Mbah pegang kepalanya." Aku pun menuruti perintah Mbah Margono. Saat aku memegang kepala Salma dan Mbah Margono membacakan sesuatu, tiba-tiba Salma berteriak histeris. Dan entah bagaimana kita berdua terpental ke belakang, seolah ada energi yang besar keluar dari tubuh Salma. Ikat tali yang mengikat Salma pun ternyata putus, hingga dia sekarang bisa gerak leluasa. Sekarang kondisi Salma sudah nggak karuan seperti tadi. Saat bangun tidur, dia masih santai dan seolah normal. Namun sekarang dia teriak-teriak histeris sambil gerak tidak karuan. Hingga sampai dia menunjuk ke arahku, hendak mencekikku yang masih tergeletak menyandar ke tembok karena terpental tadi. Dan saat Salma sudah hampir meraihku, tiba-tiba Sinta mulai muncul dari luar kamar dan masuk ke dalam. Dan ternyata kemunculan Sinta membuat Salma ketakutan dan bertolak bergerak mundur menjauhiku. "Rian, kamu nggak apa-apa?" "Iya tah, aku nggak apa-apa. Bantu aku nenangin Salma tah. Dia sebenarnya kenapa sih? Kok bisa begitu?" "Kamu beneran mau tahu dia sedang kenapa?" "Iya tah, beneran aku mau tahu." "Ya udah, kamu mending lihat sendiri apa yang sedang terjadi pada tubuh Salma." Sinta menyuruhku untuk menutup mataku. Dan tiba-tiba Sinta mengusap mataku dengan lembut, perlahan dari atas ke bawah. Dan saat aku membuka mataku, aku sangat terkejut dengan apa yang di tubuh Salma. Ternyata dari tadi di tubuh Salma terdapat bayangan hitam yang menyelimuti tubuhnya. Dan di area mukanya terdapat puluhan belatung yang keluar dari kulit wajahnya. Mungkin itu tadi yang membuat Salma mencubit wajahnya, dan belatung itu yang dia tunjukkan padaku. Pantas saja
Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Salma. Ternyata dia diganggu makhluk jahat. Aku sangat kaget dengan keadaan Salma saat itu. Cinta menyuruhku mundur ke belakang. Aku hanya bisa menurut apa yang dikatakan Sinta saat itu, karena aku juga bingung mau membantu dengan apa. Sementara Mbah Margono masih tergeletak di lantai akibat hentakan yang didapatkan tadi. Terlihat Mbah Margono kesakitan sambil memegangi punggungnya, yang kemungkinan terhentak mengenai meja di belakangnya. Namun Mbah Margono tetap mengamalkan sesuatu untuk membantu Sinta mengusir sosok itu. Sinta maju menuju sosok yang menyelimuti tubuh Salma. Terlihat sosok itu ketakutan dari gerak-geriknya. Sosok itu terus mundur, dan Sinta pun mencoba menanyakan sosok itu tentang kenapa dia mau mengganggu Salma. "Hei, makhluk rendahan, sedang apa kau di tubuh manusia itu?" tanya Sinta dengan tegas. "Apa urusanmu? Aku sedang bermain-main dengan Salma. Kamu gak usah ganggu." "Untuk apa kau bermain dengan dia? Dan kenapa juga kamu mengikuti dia terus?" "Dia ini temanku. Kita sudah saling kenal. Sudah, kamu pergi saja. Aku hanya mau main bersama Salma." "Oh, jadi seperti ini kamu mainnya. Kalau begitu, aku pengen main sama kamu. Tapi dengan caraku bagaimana?" "Aku gak ada urusan denganmu. Cepat, pergi saja. Gak usah ganggu kita berdua." Aku memaksa. "Wahai makhluk rendahan, ayo kita main," ajak Sinta, dibarengi dengan senyuman mengerikan. "Aku nggak mau. Tinggalkan kami." "Haha, ayo kita main." Sinta meraih tangan sosok itu. Saat Sinta meraih tangan sosok itu, tiba-tiba sosok itu pun menggerang kesakitan. Padahal Sinta hanya memegangnya, belum melakukan apapun. "Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku." "Kan aku bilang tadi, aku mau main sama kamu." Sinta tertawa sinis. "Aku bilang tidak. Cepat lepaskan aku. Cepat lepaskan." Arang sosok itu seperti kesakitan sekali. "Rian, dia nggak mau main sama aku. Padahal aku lagi pengen main sama dia." Sinta menengokku dan kembali melirik ke sosok itu dengan tatapan mengerikan. Aku yang hanya bisa diam melihat sosok itu kesakitan karena dipegang Sinta. "Baiklah, kalau kamu nggak mau main sama aku, tapi ada syaratnya." "Apa syaratmu?" "Sudah, cepat lepaskan tanganku." "Kamu harus pergi dari sini dan jangan pernah temui manusia ini lagi." "Tidak, aku tidak akan meninggalkan Salma." "Oke, nggak apa-apa. Aku tetap akan bermain denganmu kalau begitu." Sinta terlihat memegang tangan sosok itu lebih keras, hingga aku melihat kepulan asap mulai keluar dari tangan Sinta. "Ah!" teriak kesakitan sosok itu semakin keras. Kulihat Sinta mulai melepaskan tangan sosok itu. Bukan dia tidak melepaskan, tapi tangan sosok itu putus, dan tangan yang putus itu terus dipegang sama Sinta. "Hahaha, kamu kenapa makhluk rendahan? Ngomong-ngomong, tanganmu lucu juga ya. Sudah kecil, hitam pula. Ih. Dasar, kau keparat. Awas kau nanti." Tiba-tiba sosok itu ingin kabur meninggalkan kami di kamar. Namun, dengan sigap Mbah Margono langsung menarik sosok itu ke dalam botol yang sudah beliau siapkan tadi
Dan di dalam botol itu seperti ada tulisan, atau lebih tepatnya sebuah raja. Hah, aku suka Yan main sama dia. Lucu. Sudah jelas aku bukan lawannya, malah bandel. Hehehe. Sipta. Aku hanya bisa melongo sambil menjawab seadanya. Dasar cowok aneh. Masa responnya cuma begitu? Saking kagumnya aku tiba-tiba Mbak Margono berbicara padaku untuk rencana nanti malam. Yan, nanti malam kita harus buang botol ini ke Sungai Serayu. Kenapa nggak sekarang aja, Mbah? Kan lebih cepat, lebih baik. Iya, tapi Mbah mau ngumpulin yang lain dulu buat memasukkan ke botol juga. Kan kamu lihat sendiri tadi, di sini ramai. Mbah bakal tangkap mereka semua dulu. Iya ya, Mbah. Ya sudah, aku tungguin aja. Siap dah pokoknya. Setelah kejadian itu, Salma terbaring lemas di kasurnya. Terlihat wajah pucatnya yang terasa sangat capek dan keringat yang terus menetes dari tubuh Salma, walau dia dalam keadaan pingsan. Aku berbicara pada orang tua Salma buat membersihkan badan dia supaya Salma bisa lebih fresh, dan saat bangun dia bisa kelihatan lebih sehat. Aku pun berjalan keliling rumah bersama Sinta untuk mengecek kondisi di luar rumah. Yan, sepertinya Salma butuh kita. Temani dia sampai keadaan benar-benar aman, saran Sinta padaku. Aku juga berpikir begitu. Tapi apa kita harus menginap tak? Sepertinya iya Yan. Aku merasakan aura di kamar Salma sangat kuat dengan hal negatif. Kalau begitu, ya nggak apa-apa, kita nginap aja di sini. Entar aku akan bilang bapak sama ibu dan ngajak Mbah Margono buat menginap di sini. Ya sudah, bagus kalau begitu. Saat aku berkeliling rumah, aku fokus pada sebuah benda yang tertempel di sudut rumah milik Salma. Dan saat aku berkeliling, aku menghitung jumlah benda itu. Ternyata ada 4 dan letaknya tepat di setiap sudut rumah. Di depan ada 2, yaitu di kanan 1 dan di kiri 1. Begitu juga dengan bagian belakangnya. Terdapat 2 juga. Ada di kanan dan di kiri masing-masing 1. Aku sempat curiga dengan benda itu, tapi tidak dengan Sinta. Makanya aku langsung menghampiri Mbah Margono dan menanyakan sebenarnya benda apa yang tertempel di setiap sudut rumah Salma. Mbah, Rian mau tanya, itu apa ya yang tertempel di setiap sudut rumah? Itu Mbah yang pasang tadi, Yan. Itu raja yang Mbah pasang buat menghalangi makhluk jahat yang masuk rumah. Oh, jadi Mbah toh yang pasang. Aku kira itu yang membuat Salma sakit. Ya enggak lah, moga aja nanti aman. Waktu berjalan dengan cepat hingga malam mulai datang. Aku sudah mengatakan pada bapak dan ibu buat menginap di sini. Aku juga mengajak Mbah Margono buat menginap, dan ternyata mereka menyetujuinya. Saat itu jam sudah menunjukkan jam 10 malam, dan Mbah Margono mengajakku untuk membuang botol tadi yang sekarang berjumlah 3 botol. Dan saat aku amati, botol itu tidaklah kosong. Bagi yang bisa melihat, mungkin isi botol itu seperti ada asap yang bergerak ke sana kemari, seperti mencari celah untuk keluar. Dan saat dipegang pun terasa sedikit hangat. Aku dan Mbah Margono pun mulai perjalanan menuju ke Sungai Serayu. Kami ke sana dengan menggunakan motorku. Awalnya perjalanan masih terlihat sangat normal.
tidak ada kendala apapun. Dan motor juga berjalan dengan entengnya di jalan. Sinta sengaja aku suruh untuk menunggu di rumah sambil menjaga Salma. Perjalanan yang mulai tidak enak karena kami mulai melewati jalan yang tidak rata. Tiba-tiba saat berada di tengah perjalanan, kami mulai sedikit ada gangguan. Lampu motor yang kami kendarai tiba-tiba berkedip, seakan mau mati. Aku dan Mbah Margono mulai merasa aneh dengan hal itu. Tetapi Mbah Margono tetap menyuruhku memacu motorku agar cepat sampai. Dan apesnya saat motorku pacu lebih cepat, terjadi hal yang tidak mengenakan.